Halo Sobat Belajar, pernah mendengar tentang teknologi cloning nggak? Teknologi cloning itu adalah salah satu bioteknologi yang merupakan perbanyakan makhluk hidup tanpa adanya perkawinan atau fertilisasi. Wah, kalau didengar dari penjelasan tadi, teknik cloning ini merupakan salah satu teknik yang sangat rumit sekali nih. Tapi apa ya jadinya kalau teknik cloning ini dilakukan pada makhluk hidup selain hewan dan tumbuhan, alias terjadi di manusia? Menurut Sobat Belajar gimana? Kalau ternyata di diri Sobat Belajar ada cloningannya, alias ada orang lain yang bentuknya sama percis kayak Sobat Belajar tapi bukan saudara, bukan juga kakak ataupun adik nih. Gimana nih kira-kira? Apakah bakal senang karena punya kembaran? Atau malah jadi takut karena itu terdengar mengerikan ya, ada orang yang benar-benar sama percis kayak kita. Tapi sebetulnya kalau secara biologi memangnya bisa ya teknologi cloning ini diterapkan oleh manusia. Nah, sebelum kita lihat, kita akan bahas dulu seperti apa sih mekanisme atau proses yang terjadi pada teknologi cloning ini. Nah, jadi seperti yang tadi kakak bilang, kalau cloning ini merupakan perbanyakan makhluk hidup ya, di mana proses perbanyakan makhluk hidup itu bisa terjadi tanpa adanya perkawinan, tanpa adanya pertemuan antara sperma ataupun ovum, alias tanpa ada ayah dan ibu. Kalau untuk di tumbuhan, teknik tersebut merupakan hal yang wajar karena kita juga sering melakukan teknik perbanyakan tumbuhan secara vegetatif. Ya, kalau untuk tumbuhan sih memang udah biasa, nggak kenapa-kenapa. Tapi kalau untuk manusia gimana ya? Apakah memang bisa? Nah, sebetulnya kalau dilihat dari prosesnya, di sini aku mau menjelaskan dulu sedikit ya secara umum kalau teknologi cloning itu membutuhkan dua jenis sel. Yang pertama itu adalah sel telur alias ovum. Dan yang kedua itu adalah sel somatik atau sel tubuh seseorang. Bisa dari sel tubuh mana aja selain ovum ataupun sperma ya. Nah, yang pertama, sel telurnya itu akan dihilangkan bagian kromosomnya. Sedangkan kita juga mengambil nukleus dari sel somatik yang tadi diambil. Kemudian nukleus yang sudah dihilangkan intinya itu digabungkan dengan inti sel somatik. Nah, yang mana ketika digabungkan nantinya sel yang sudah digabung tadi akan membelah diri, kemudian bisa diimplankan atau ditempelkan di rahim, dan kemudian tumbuhlah menjadi individu baru. Nah, ternyata menurut penelitian sebetulnya sudah pernah ada teknologi cloning ini yang diterapkan di manusia. Nah, teknologi cloning di manusia ini terjadi sekitar tahun 2002 dan ya, menghasilkan seorang anak perempuan yang akhirnya diberi nama Eve. Dia adalah manusia cloning pertama yang waktu itu akhirnya dilahirkan melalui proses sesar. Nah, tapi kemudian ternyata ketika bayi hasil cloning manusia ini dilahirkan, mendapat banyak sekali pro dan kontra di masyarakat, terutama di bidang sosial maupun di bidang keagamaan. Karena cloning manusia ini dinilai melanggar teori penciptaan Tuhan, yang seharusnya manusia itu kan diciptakan dari Tuhan ya, dari ayah dan ibu, dan akhirnya ada anak lahir gitu. Tapi ini tiba-tiba ada bayi yang lahir tapi tidak ada ayahnya gitu, alias berasal dari dua sel donor gitu. Nah, itu dianggap melanggar teori penciptaan kayak gitu. Dan kemudian setelah diselidiki juga, akhirnya keberadaan Eve ini dinilai tidak jelas ada atau tidaknya gitu. Malahan ada juga penelitian yang bilang bahwa sebetulnya Eve ini sempat bisa hidup sampai usia 12 tahun dan setelah itu tidak diteliti lebih lanjut lagi ya. Jadi akhirnya tidak tahu keberadaannya bagaimana. Jadi apakah memang benar si bayi Eve ini beneran ada dan bahkan sampai tumbuh sampai di usia dia belasan tahun? Tapi ada juga banyak yang bilang kalau sebetulnya tidak ada. Nah, kalau Sobat Belajar gimana nih kira-kira? Percaya gak sama teori bahwa cloning manusia itu bisa terjadi dan bahkan beneran pernah terjadi di tahun 2002? Nah, kalau gitu kita lihat lagi ya nanti lebih lanjut sebetulnya teori cloning dan proses cloning itu yang benar seperti apa, yang terjadi di hewan itu seperti apa, dan apakah ada manfaatnya untuk manusia, apakah ada manfaatnya untuk kehidupan, atau malah hanya menuai pro dan kontra aja. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan kita bahas setelah ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Ayo Belajar, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Di masa sekarang, teknologi semakin lama semakin canggih. Selain teknologi yang semakin canggih, ternyata kecerdasan manusia juga semakin berkembang dan semakin cerdas tentunya. Dan berkembangnya teknologi diimbangkan dengan manusia yang semakin pintar dan semakin cerdas, ternyata menghasilkan banyak sekali produk-produk bioteknologi yang pada akhirnya bermanfaat juga untuk kehidupan manusia.
Nah, ada apa aja jenis-jenis bioteknologi itu? Sebelumnya kita juga sudah mempelajari nih bahwa bioteknologi itu ada dua jenis. Ada bioteknologi konvensional atau kita sebut juga dengan bioteknologi tradisional yang di dalamnya tidak melibatkan proses rekayasa genetika, hanya sebatas fermentasi dan penggunaan mikroorganisme. Tapi ada juga bioteknologi yang disebut bioteknologi modern. Yang mana bioteknologi modern ini merupakan jenis bioteknologi yang menggunakan alat dan bahan yang sulit, melewati proses yang panjang dan rumit, dan tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang karena harus memiliki ilmu dan pengetahuan yang khusus, dan melibatkan proses rekayasa genetika di dalamnya. Nah, itulah yang disebut dengan bioteknologi modern. Salah satu contoh bioteknologi modern itu adalah peristiwa cloning tadi. Nah, jadi sebetulnya peristiwa cloning itu memang ada, ya, memang ada teori penelitiannya dan sudah terjadi juga, meskipun kalau bioteknologi cloning manusia itu masih simpang siur ya pengetahuannya atau infonya, tapi kalau untuk di hewan, teknologi cloning itu memang pernah ada dan sampai sekarang pun masih ada dan bermanfaat untuk manusia. Ada apa aja kita lihat selanjutnya. Nah, teknologi cloning yang sudah diterapkan itu di bidang peternakan, yaitu adalah penciptaan domba doli. Di mana kita lihat ya, domba doli ini adalah salah satu jenis domba yang unggul banget karena selain dia memiliki tubuh yang gemuk ya, yang dagingnya itu berarti banyak, dia juga memiliki bulu yang lebat, di mana baik itu daging maupun bulunya, ya bulu-bulu di rambut-rambutnya ini semuanya bermanfaat untuk kehidupan manusia sendiri. Nah, jadi domba doli yang sangat-sangat bagus ini ya, sangat-sangat domba yang domba yang unggul ya, bisa kita sebut domba yang unggul ini dihasilkan melalui proses bioteknologi yang disebut dengan cloning. Nah, bagaimana mekanisme cloning ini terjadi? Kita lihat. Nah, di mana Sobat Belajar kita akan lihat bahwa si teknologi pembuatan domba doli ini membutuhkan dua jenis domba. Kakak tulis di sini ya, yang pertama ada domba A. Dan yang kedua itu ada domba B. Nah, Sobat Belajar masih ingat bedanya sel gamet dan sel somatik? Kalau sel gamet itu sel kelamin alias sperma ataupun ovum. Kalau sel somatik itu sel tubuh, apa aja selain sperma dan ovum. Bisa sel dari kelenjar mama ya, bisa sel otot, bisa sel rambut, bisa sel darah, dan lain-lainnya. Nah, jadi ini domba juga, ini harusnya domba B ya. Nah, oke. Apa sih jadi beres? Nah, ini domba B. Nah, jadi domba dari A ini akan diambil sel kelenjar mamanya. Tapi yang diambil tuh cuman intinya aja atau nukleusnya. Kita tandain di sini misalnya pakai warna merah. Intinya aja ya. Nih, nukleusnya. Kemudian untuk yang domba B itu diambil sel telurnya. Ovumnya berarti ya. Ovumnya. Jadi kalau ovum itu ceritanya begini, bulat, dan di dalam ovum itu kan ada Ada nukleusnya juga ya. Nih, tapi nukleus dari ovumnya itu akan dihilangkan. Jadi kita bikin dia nukleus ovumnya itu hilang. Jadi ini ada ovum yang kosong dan ini nukleusnya dibuang. Sampai sini Sobat Belajar paham nggak? Ya, kita baru mau ngambil dua sel yang beda. Ya, jadi ovum yang sudah dibuang intinya dan inti sel dari kelenjar mamanya. Kenapa diambil inti sel dari kelenjar mamanya? Tujuannya adalah karena di dalam sel somatik itu udah ngebawa seluruh DNA keseluruhan sifat sel tubuh gitu. Jadi cukup diambil inti sel aja yang ada DNA-nya sebagai perwakilan keseluruhan gen atau sifat yang ada di dalam tubuh si dombanya ceritanya. Dan kenapa pakai sel ovum? Supaya dia mempunyai kemampuan untuk berubah jadi zigot nantinya. Dan kemudian kedua sel ini akan digabung. Nah, ini digabung nih. Digabung itu secara fusi
elektrik. Jadi fusi itu penggabungan tapi dengan menggunakan sengatan aliran listrik. Nah, akhirnya digabunglah. Jadi ini ceritanya ovum dari domba B. Ya, sampai sini jelas ya. Kemudian di dalamnya tuh intinya inti sel kelenjar mamanya dari domba yang A. Gini. Oke. Gitu ya. Kemudian setelah digabungkan dan berhasil ya proses fusinya, kemudian sel-selnya mengalami pembelahan. Ya kan? Jadi morula, jadi blastula gitu. Akhirnya kita bikin aja di sini sel-sel ovumnya membelah. Kemudian jadilah zigot pada akhirnya ya. Setelah jadi zigot, kemudian dia akan diimplankan. Apa itu diimplan? Diimplan itu ditempelkan pada rahim. Pada rahim domba yang betina. Pada rahim domba A nanti diimplannya. Kemudian akhirnya setelah diimplankan di rahim, domba jadinya hamil hasil dari cloning yang tadi dan melahirkan domba Dolly, domba yang sifatnya itu mirip kayak domba yang A. Kenapa miripnya sama domba yang A? Karena pakai inti selnya tuh dari sel somatik domba yang A. Kayak gitu. Sampai sini gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Oke, tahapannya kurang lebih seperti itu. Bisa sobat belajar explore lagi, jadi inti-intinya dan konsepnya seperti yang tadi kakak jelaskan ya. Oke, kita lanjut lagi, ada masih banyak. Oke, nah selanjutnya ini juga masih tentang proses kehamilan ya. Ini terjadi di manusia, ini adalah proses in vitro fertilization atau fertilisasi in vitro alias bayi tabung. Nah, jadi sobat belajar, bayi tabung itu adalah salah satu proses bioteknologi modern. Nah, jadi tahapannya itu adalah yang pertama, si ibu atau wanita ya, si ibunya akan diberikan obat untuk merangsang pengeluaran sel ovum. Karena ini kita mau ngambil sel ovum dari ibu dan sel sperma dari ayah, mau diambil dulu. Ya. Kemudian, sebelumnya teknik bayi tabung ini dilakukan kepada orang-orang yang pasangan-pasangan suami istri yang sulit untuk memiliki keturunan gitu. Akhirnya diciptakanlah teori ini atau bioteknologi ini, yang pertama dengan cara disuntikan obat perangsang terhadap tubuh si ibu sampai akhirnya tubuh si ibu akan menghasilkan ovum. Jadi ovum atau sel telur yang diambil itu biasanya lebih dari satu, karena supaya menghindari kegagalan gitu. Jadi kalau gagal masih ada lagi gitu. Jadi diambilnya itu lebih dari satu. Kemudian diambil juga sperma dari ayahnya, kemudian sperma dari sang ayah dan sel telur dari sang ibu, kemudian digabungkan atau dilakukan fertilisasi. Di sini dilakukan fertilisasinya itu di media. Nah, media yang digunakan ini benar-benar media yang media yang adanya di dalam lab gitu. Jadi bukan sembarangan media gitu. Meskipun kelihatannya kayak cawan Petri biasa ya. Nah, tapi ini harus melakukan perlakuan khusus, dimana setelah digabung nanti akan fusi atau bergabung jadi satu. Kemudian setelah bergabung nanti akan muncullah jadi embrio, dan akhirnya setelah itu didiamkan dulu atau diinkubasi selama kurang lebih 2 hari sampai akhirnya siap untuk diimplan lagi atau ditempelkan di rahim ibu supaya terjadi proses kehamilan. Si ibu juga pada saat ditempelkan zigotnya akan sambil disuntikan hormon progesteron. Supaya apa? Supaya rahimnya menebal dan siap untuk proses kehamilan. Nah, akhirnya terjadilah bayi tabung ini. Jadi bukan bayi di dalam tabung, tapi proses fertilisasinya atau penggabungan sperma dan ovumnya itu di dalam media. Jadi yang di dalam bukan hamilnya di dalam tabung ya, atau bayinya tuh sepanjang bulan di dalam tabung, tapi si ibu tetap hamil. Ya, cuman awalnya fertilisasinya tuh di luar tubuh. Terus zigotnya sempat disimpan di inkubator dulu selama 2 hari, baru diimplan ke tubuh sang ibunya lagi. Ya, jadi seperti itu tentang proses bayi tabung. Selanjutnya, nah ini dia ada proses yang namanya tuh DNA rekombinan atau rekombinasi DNA, di mana proses ini dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk pembuatan hormon insulin. Contohnya, kita lihat ya gimana tahapannya. Nah, di sini ada. Oke, di sebelah sini. Nah, jadi untuk proses DNA rekombinasi ini melibatkan 2 jenis DNA. Ada DNA dari sel manusia yang normal atau manusia yang sehat, yang bisa ngasilin hormon insulin. Kemudian diambil juga DNA plasmid dari bakteri.
kemudian dipotong ya dengan menggunakan enzim retriksi. Gen yang mengandung insulinnya dipotong dari DNA manusia, plasmidnya juga dipotong. Jadi lihat di sini, plasmidnya dipotong. Oke, bisa ya sampai sini? Kemudian digabungkan kembali. Gen insulin dari manusia digabungkan dengan DNA plasmid dari sel bakteri. Digabungkan dengan menggunakan enzim namanya ligase. Oke. Setelah digabungkan, ini jadilah namanya DNA rekombinan. Rekombinasi, gabungan antara DNA yang mengandung gen pembawa hormon insulin plus plasmid dari DNA bakteri. Oke. Kemudian setelah jadi penggabungan berhasil, ditempelkan lagi ke dalam sel inang bakteri. Nah, sehingga nanti pada akhirnya sel bakterinya akan melakukan pembelahan diri, akan bereproduksi, dan bakterinya akan mampu untuk menghasilkan hormon insulin. Nah, hormon insulin ini nantinya akan dapat diambil dan dipisahkan dan akan dapat digunakan untuk penderita diabetes mellitus. Ya, jadi seperti itu tahapan atau proses pembuatan hormon insulin. Gimana, bisa dipahami? Konsepnya jangan lupa kalau DNA dari bakteri itu bentuknya plasmid atau DNA-nya tuh lingkaran. Kalau DNA yang dari manusia itu DNA yang biasa double helix gini. Masing-masing dipotong. Dipotongnya jangan lupa pakai enzim retriksi. Kalau digabunginnya lagi pakai enzim ligase. Ya. Kayak gitu ya untuk pembuatan hormon insulin ini. Jadi berguna banget nih untuk di bidang kedokteran atau medis ya ternyata. Ya, kita next lagi, lanjut. Ada apa lagi selanjutnya? Nah, di sini selanjutnya ada teknologi yang namanya tuh hibridoma. Hibridoma ini adalah teknik penggabungan dua jenis sel yang berbeda yang hasilnya itu adalah antibodi monoklonal. Kita tulis di sini. Kalau antibodi mungkin sobat belajar udah paham ya, sesuatu yang dapat membunuh antigen jahat. Dan monoklonal itu apa? Monoklonal itu adalah maksudnya tuh di sini satu jenis. Jadi antibodi monoklonal ini sifatnya spesifik, hanya dapat dipakai untuk menyembuhkan satu jenis penyakit aja. Biasanya teknik hibridoma ini digunakan untuk penyembuhan penyakit kanker ataupun juga tumor. Dimana yang pertama, si teknik hibridoma ini akan menggabungkan dua jenis sel. Yang pertama adalah sel tumor. Misalnya kita ambil contoh tumor serviks ya, atau kanker serviks yang ada di leher rahim. Kemudian diambil sel tumornya dan diambil juga sel dari tubuh bakteri. Nah, yang sudah mengandung antibodi. Di sini tuh kita ambil sel T, sel limfosit T, kayak gini. Nah, jadi sel T-nya ini berasal dari hewan percobaan yang awalnya itu sudah disuntikan oleh bakteri, yang akhirnya dia menghasilkan sel limfosit T. Kemudian sel limfosit T-nya itu diambil ya tadi, kemudian digabungkan dengan sel tumor serviksnya maksudnya di sini. Kemudian setelah digabung, dia akan membentuk yang namanya tuh sel hibridoma, di mana sel hibridoma ini sudah mengandung antigen dan sudah mengandung antibodi. Antigennya dari mana? Antigennya dari si sel tumornya, antibodinya dari sel limfosit T tadi. Nah, sehingga nantinya sel hibridoma ini ternyata dapat menghasilkan antibodi, cairan antibodi yang spesifik untuk membunuh atau untuk menyembuhkan penyakit tumor serviks ini. Jadi dia spesifik. Kalau tadi kita bicara tentang tumor serviks, ya udah dia cuma bisa nyembuhin buat tumor serviksnya aja. Tapi kalau misalnya tadi kankernya kanker paru-paru misalnya, ya udah cuman buat tumor atau kanker paru-paru. Jadi karena dia monoklonal, hanya untuk satu jenis penyakit aja. Ya, sampai sini konsepnya paham ya. Jadi dua sel yang digabungkan itu adalah sel limfosit T ya dari kemudian yang kedua sel tumor penyakit apa yang mau diambil dan digabungkan jadilah sel hibridoma. Kemudian sel hibridomanya menghasilkan antibodinya
bersifat monoklonal yang hanya bisa digunakan untuk menyembuhkan satu jenis penyakit yang spesifik. Oke? Jadi seperti itu, teknik hibridoma juga ternyata sangat-sangat berguna dan penting untuk di bidang kedokteran. Oke, sudah jelas ya pembahasannya? Kita lihat lagi. Nah, di sini selanjutnya adalah pembuatan vaksin. Nah, untuk kata vaksin sendiri mungkin sudah tidak asing lagi nih di telinga Sobat Belajar, karena sekarang juga lagi ramai soal vaksin untuk penyakit COVID-19 ya. Jadi seperti apa sih pembuatan vaksin itu? Jadi vaksin itu intinya adalah virus yang sudah dilemahkan, di mana tahapan yang pertama itu adalah isolasi atau pengambilan gen penyakitnya, gen patogennya dari si virus yang sudah lemah. Kemudian gen pembawa penyakit itu disuntikan atau diinjeksikan ke dalam tubuh bakteri. Oke, sampai akhirnya tubuh bakteri itu akan menghasilkan antibodi. Dan antibodi itulah yang akan digunakan sebagai vaksin. Nah, jadi kenapa vaksin itu disebut dengan bioteknologi modern? Karena di dalamnya kan ada proses rekayasa genetika ya, dimana tadi gen penyakitnya dari virus itu harus diisolasi dulu, harus diambil atau dipisahkan dan digabungkan lagi nih ke tubuh bakteri sampai akhirnya bakterinya mengeluarkan antibodi, dan itulah antibodi yang akan digunakan untuk manusia sebagai vaksin ya. Jadi kayak gitu untuk proses pembuatan vaksin, bisa dipahami ya untuk tahapannya. Dan selanjutnya ada lagi di bidang pertanian lagi ya. Di bidang pertanian ini adalah kultur jaringan. Kultur jaringan itu sama aja kayak cloning, tapi ini cloning itu di tumbuhan. Jadi kalau di hewan tuh namanya cloning, kalau di tumbuhan namanya kultur jaringan. Nah, kultur jaringan itu adalah proses bioteknologi yang tujuannya untuk mendapatkan bibit unggul dalam waktu yang cepat dan dalam jumlah yang banyak. Dengan cara apa? Cara yang pertama itu adalah harus ada tahapan sterilisasi. Ini yang pertama, satu, sterilisasi. Dibersihkan dulu nih medianya, dibersihkan, labnya dibersihkan, dan tumbuhannya juga harus dalam keadaan steril. Dan kemudian kita akan melakukan proses inisiasi. Nah, jadi di sini contohnya adalah tanaman wortel ya, dimana nanti wortelnya itu diambil umbinya, diambil wortelnya, dan akan ada proses inisiasi atau pengambilan yang sel yang akan dijadikan kultur jaringan. Jadi yang diambil itu cuma satu sel kecil aja. Di sini diambil dari potongan wortel nih satu. Oke, itu namanya inisiasi. Diambil dulu satu sel dari wortelnya. Dan tahapan yang ketiga selanjutnya habis inisiasi itu adalah inokulasi. Inokulasi itu ditempelkan atau dimasukkan ke dalam cawan Petri yang berisi media di sini. Medianya tuh mengandung semua zat-zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman wortelnya. Habis itu, setelah ditempelkan atau diinokulasikan di dalam media, ternyata satu selnya itu bisa tumbuh menjadi tunas, atau kita sebut juga dengan tahapan multiplikasi. Jadi dia tumbuh jadi tunas nih, tumbuh jadi calon-calon akar, tumbuh jadi calon-calon batang dan calon-calon daun. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ternyata tumbuhan itu punya sifat namanya totipotensi, kemampuan satu sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi satu individu baru. Nah, akhirnya dia tumbuhlah jadi tunas, dan akhirnya dipindahkan ke media tanah. Karena yang awalnya itu cuma dari media media agar-agar di dalam cawan Petri, kemudian dia jadi tunas, dan setelah dia udah mulai jadi tumbuhan kecil ya, udah mulai ada akar-akarnya, kemudian batang dan daun kecil yang kita sebut juga dengan istilah planlet, barulah si planlet ini dipindahkan ke tanah asli, ke tanah di mana seharusnya dia tuh tumbuh. Dan akhirnya jadilah tumbuhan dewasa lagi yang sifatnya tuh unggul dan sama persis dengan sifat induknya tadi. Nah, itu ya untuk proses kultur jaringan. Ini cocok sekali untuk digunakan di bidang pertanian karena bisa menghasilkan anakan-anakan tumbuhan yang sifatnya itu unggul, bagus, dan dalam waktu yang cepat bisa menghasilkan banyak sekali keturunan. Nah, yang terakhir ada lagi nih masih di bidang pertanian, namanya tanaman transgenik. Nah, di sini adalah penyisipan gen yang berbeda ke dalam suatu tumbuhan. Untuk apa? Untuk mendapatkan bibit yang unggul. Nah, contohnya itu di sini adalah tanaman yang tahan hama.
Nah, jadi tanaman tahan hama itu didapatkan dari penyisipan gen bakteri. Nama bakterinya itu adalah Bacillus thuringiensis. Oke, seperti ini. Dan gen bakteri ini akan disisipkan atau digabungkan ke dalam tumbuhan sehingga nanti tumbuhannya itu bisa tahan terhadap hama penyakit. Dan kalau tahan sama hama otomatis tumbuhannya jadi tanaman yang sifatnya itu unggul atau bagus ya. Jadi seperti itu contoh bioteknologi yang digunakan di bidang pertanian ya, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya ada satu contoh soal di sini. Oke, di sini soalnya yaitu tahap-tahap teknologi plasmid untuk menghasilkan insulin adalah teknologi plasmid itu tadi yang rekayasa genetika ya, yang rekombinasi DNA, di mana plasmid itu adalah sel DNA-nya dari bakteri yang bentuknya bulat. Itu namanya plasmid. Nah, jadi tadi diapain dulu nih? Plasmidnya itu tadi dipotong dulu, betul kan? Plasmidnya dipotong, kemudian dipotong juga gen insulinnya, kemudian digabungkan dan disisipkan ke dalam tubuh si bakterinya. Gimana nih? Ada yang nemu nggak sobat belajar? Ada ya. Jadi diapain dulu tadi? Gen insulinnya di plasmidnya dipotong, terus digabungkan dengan gen insulinnya dan disisipkan ke tubuh bakteri sehingga nanti bakterinya bisa menghasilkan hormon insulin. Jadi jawabannya adalah yang A ya di sini. Jadi jangan kebalik urutannya ya. Oke, nah udah kayak gitu ya. Oke, jadi sekarang kita tahu nih ternyata ada banyak banget bioteknologi yang ada di kehidupan kita. Yang tentunya bioteknologi modern itu semuanya melalui banyak sekali tahapan-tahapan dan cara-cara yang rumit. Yang tentu aja nggak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Harus orang dengan pengetahuan khusus. Nah, untuk itu kalau sobat belajar pengen turut serta berperan dalam bidang bioteknologi dan memajukan teknologi kita ya, jangan lupa ya sobat belajar harus terus semangat belajarnya. Ya, untuk itu pertemuan kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajarnya ya, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!